pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, di masa pandemi seperti ini sangat penting bagi kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, apa saja yang harus kalian lakukan di masa pandemi seperti ini? Tentunya selalu menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya adalah yang pertama, selalu menjaga jarak, yang kedua, selalu menggunakan masker, dan yang ketiga, selalu mencuci tangan dengan bersih. Kemudian, kita akan masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks cerpen. Namun sebelum itu, mari kita berdoa demi kelancaran pembelajaran kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai, kemudian yang harus kalian lakukan adalah mempersiapkan buku teks bahasa Indonesia dan mempersiapkan buku catatan kalian masing-masing agar dalam pembelajaran kali ini kalian dapat sambil menyimak kemudian mencatat materi yang akan disampaikan supaya kalian tidak akan mudah lupa mengenai materinya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks cerpen. Namun sebelum masuk ke materi, akan saya sampaikan tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks cerpen. Kemudian mengapa sih kita perlu mempelajari teks cerpen atau kaidah kebahasaan teks cerpen? Nah, kita perlu tahu apa saja kaidah kebahasaan teks cerpen agar nantinya kita tahu kebahasaan yang digunakan dalam teks cerpen, dan ketika kalian menulis teks cerpen, maka kaidah bahasanya sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan teks cerpen. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Silakan kalian simak materi berikut ini mengenai penjelasan tentang kaidah kebahasaan teks cerpen. Kaidah kebahasaan teks cerita pendek dibagi atas 4, yaitu yang pertama, ragam bahasa sehari-hari, yang kedua adalah kosakata, yang ketiga adalah majas atau gaya bahasa, dan yang terakhir adalah kalimat deskriptif. Nah, untuk penjelasannya mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah ragam bahasa sehari-hari. Cerpen merupakan cerita fiksi, mengisahkan kehidupan sehari-hari, bukan karangan ilmiah, sehingga biasa menggunakan bahasa tidak resmi. Nah, kalimat ujaran langsung yang digunakan sehari-hari membuat cerpen terasa lebih nyata. Contohnya, coba deh kamu pikir alasan kamu ingin jadi psikolog, penyiar, novelis, pasti ada alasannya kan? Tanya Riri. Nah, maksudnya ragam bahasa sehari-hari adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cerita pendek kan biasa digunakan kalimat atau ujaran langsung. Biasanya kalimat atau ujaran langsung ini menggunakan bahasa sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Kita lanjut ke kosakata. Kosakata adalah pilihan kata atau diksi yang menjadi faktor yang sangat penting karena menjadi tolak ukur kualitas cerpen yang dihasilkan. Nah, penggunaan kosakata ini biasanya sangat dipengaruhi oleh kemampuan menulis si penulis cerita pendek tersebut. Contohnya, kata beringin lebih bermakna kuat dan khusus daripada kata pohon, sehingga penulis lebih memilih kata khusus sesuai dengan tema cerita. Beringin ini kan jenis atau salah satu jenis pohon, tetapi ketika dituliskan dengan kata beringin, maka maknanya akan lebih kuat atau lebih khusus. Kemudian, yang ketiga adalah majas atau gaya bahasa. Kalian tentu sudah sering mendengar majas atau gaya bahasa. Nah, pemakaian kata yang melewati batas-batas maknanya yang lazim atau menyimpang dari arti harfiahnya dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. 4 kelompok besar pembagian majas, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas pertautan, dan majas perulangan. Pengertian mengenai majas-majas tersebut akan kita bahas satu persatu. Nah, dalam penggunaan majas, biasanya ada beberapa majas yang sering keluar dalam teks cerita pendek. Kita akan membahas 4 majas dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah majas simile, majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbola.
Apa saja maksudnya? Mari kita bahas. Yang pertama adalah majas simile. Majas yang membandingkan sesuatu hal dengan hal yang lainnya dengan menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung yang digunakan adalah seperti, bagaikan, bak, layaknya, laksana, dan lain sebagainya. Contoh, gadis itu bagaikan bunga mawar yang baru mekar. Contoh yang kedua, persahabatan kami layaknya rantai yang kokoh. Nah, hal yang dibandingkan ini adalah membandingkan langsung antara satu hal dengan hal yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan dengan majas metafora. Maksudnya adalah majas yang mengandung perbandingan langsung, tidak menggunakan kata penanda perbandingan. Contoh, Dewi Malam ditemani oleh bintang-bintang menghiasi langit malam. Bisnisnya tidak berjalan lancar sampai gulung tikar. Nah, Dewi Malam dalam kalimat pertama artinya adalah bulan. Jadi, perbandingannya adalah Dewi Malam dengan bulan. Kemudian dengan kalimat yang kedua, gulung tikar diartikan sebagai bangkrut atau dibandingkan dengan kata bangkrut. Kemudian majas yang selanjutnya adalah majas personifikasi. Maksudnya adalah majas yang meletakkan sifat-sifat manusia kepada benda mati atau makhluk hidup yang bukan manusia seperti tumbuhan dan hewan yang tidak memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Contohnya, mobil itu menjerit-jerit di tikungan yang menanjak. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum melihat kau hibur hatiku. Jadi dalam contoh kalimat pertama, mobil itu menjerit-jerit. Nah, mobil itu kan benda mati, mobil tidak bisa menjerit. Yang bisa menjerit adalah manusia. Jadi yang dimaksudkan adalah sifat-sifat yang melekat pada manusia itu seolah-olah juga dimiliki oleh benda tak hidup atau benda mati. Majas yang selanjutnya adalah majas hiperbola. Tentu kalian sudah sering mendengar majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang melukiskan peristiwa atau keadaan dengan cara yang berlebihan. Contohnya, hatiku terbakar, darahku mendidih mendengar kabar yang kau berikan. Contoh yang kedua, harga telur saat ini meroket ke langit angkasa. Nah, jika kita telah kalimatnya, maka dapat kita simpulkan bahwa darah itu kan tidak mungkin mendidih ya. Sepanas apapun suhu tubuh manusia tidak mungkin menjadikan darah itu mendidih. Termasuk juga harga telur ini sangat meroket ke langit angkasa kan tidak mungkin. Jadi maksudnya adalah agar terlihat sangat begitu ya. Jadi kata yang digunakan ini menunjukkan sesuatu yang berlebihan. Kemudian kaidah kebahasaan yang terakhir adalah kalimat deskriptif atau kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu, digunakan untuk menggambarkan suasana, tempat, tokoh dalam cerita. Contoh, aku menatap lalu lalang mobil dengan pandangan bingung. Bus membawaku pulang ke rumah melaju kencang, atau bisa dibilang ugal-ugalan. Jujur, aku bingung. Kejadian di sekolah tadi masih mengganggu pikiranku. Memang bukan kejadian besar, tapi ini membuatku berpikir keras dan berusaha mencari kejelasan atas apa yang aku lakukan. Nah, contoh paragrafnya adalah mendeskripsikan ya, ada tokoh aku yang sedang melihat lalu lalang mobil dan dia merasa bingung. Busnya yang membawa dia pulang ke rumah itu melaju dengan sangat kencang atau bahkan bisa dibilang ugal-ugalan. Jadi ada penggambaran suasana, tempat, dan juga tokoh dalam cerita. Inilah yang dimaksud dengan rangkaian atau kalimat deskriptif. Jadi itu tadi kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks cerita pendek. Semoga kalian dapat memahami materi kaidah kebahasaan teks cerita pendek ini dengan baik. Itu tadi penjelasan mengenai kaidah kebahasaan teks cerita pendek atau teks cerpen. Semoga kalian semua dapat memahami materinya dengan baik dan kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia di materi yang lain. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selalu semangat meskipun belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.